berapa lama di perusahaan leasing itu? Di leasing 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun begitu masuk merasa baik-baik saja. Kapan tepatnya mulai merasa gelisah? Saya sudah kalau nyari kerjaan terus-terusan. Sampai titik akhirnya saya bilang saya harus dapat kerjaan selain ini, mau berapapun gajinya insya Allah saya terima. Waktu itu saya di kereta, kan saya naik kereta tuh kalau kerja. Lagi ngaji terus ada satu ayat yang ada kok riba gitu ya. Saya pengen baca ini artinya gitu. Apa itu? Oh ternyata tentang riba gitu. Padahal tiba-tiba bapak-bapak ngajak ngobrol gitu ya. Tiba-tiba ngomong aja curhat gitu ya. Saya habis dari Senin katanya mau ketemu teman saya. Tadinya mau dikasih pinjaman buat usaha gitu loh, mau jualan kue subuh atau segala macam gini. Tapi orangnya nggak ada. Terus saya juga tadi dari Senin ke sini jalan kaki mas gitu gini. Langsung saya terenyuh kan gitu, tersentuh. Bapak puasa nggak? Iya puasa nih. Saya bilang, oh iya saya punya makanan. Bapak mau nggak gitu kan? Terus saya kasih, bukannya dimakan, ditaruh masuk tas. Loh kok nggak dimakan pak? Gitu kan? Buat anak saya di rumah. Nah seminggu dari situ tuh tiba-tiba teman saya nawarin kerjaan di kantor istri saya tuh. Dia tuh lagi ulang tahun kantornya yang ke-50. Oh oke. Nah diinfokan bahwa seluruh karyawannya diumrohkan gratis. Kemudian setelah itu saya dapat umroh lagi tuh 2 kali. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Masih dalam suasana Ramadan, karena program ini tayangnya di bulan Ramadan ya. Saya kehadiran seorang narasumber yang saya spill dikit nih. Beliau bisa umroh ajaib. Apa itu umroh ajaib? Pasti teman-teman yang belum umroh ingin dong, apalagi di bulan Ramadan ya. Kita sapa saja narasumber yang luar biasa hari ini, Pak Aang Ahmad Tiar. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Siap berbagi Pak Aang dengan audiens kita, luar biasa. Pak Aang tadi umroh ajaib ya, tapi kita keep dulu deh nanti buat nanti ya. Biar seru nih ya, nonton sampai habis nih. Pak Aang kesehariannya di mana sekarang? Alhamdulillah saya sekarang full time di Magnet Rezeki Center. Oh gitu. Memang ada organisasinya ya? Ya, sudah ada. Khusus di bidang apa? Saya di umroh haji. Oh umroh haji justru ya? Oke, tadi umroh ajaib, sekarang ngurusin umroh haji ya. Ngurusin umat juga ya gitu ya. Alhamdulillah dikasih amanah. Sebelum masuk di Magnet Rezeki, boleh diceritakan nggak sebelumnya profesinya apa sih dan bekerja di mana? Oke. Jadi mulai kita flashback lah zaman dulu ya? Sampai ujungnya kan hijrah gitu ya. Gimana? Dulu gimana Pak? Alhamdulillah saya tuh dulu lulus SMA hijrah ke Jakarta tuh merantau biasa karena sebenarnya pengennya kuliah tapi qadarullah orang tua waktu itu tidak mampu. Dia bilang ya udah ke Jakarta aja dulu, kamu kerja dulu nanti sambil kerja kuliah gitu kan. Sempat nggak terima juga tapi ya udahlah gitu ya. Alhamdulillah dulu sempat murung gitu ya. Alhamdulillah saya hijrah ke Jakarta itu dapat kerja waktu itu saya tahun 99 baru Krismon. 99 pas setelah Krismon ya? Krismon ya. Jadi itu Masya Allah saya melamar waktu itu ada satu restoran F&B itu ribuan orang udah ngantri gitu ya. Saya apa bisa gitu, saya yang dari kampung gitu, dari Kuningan, saya bersaing dengan orang sini banyak, ya udah ngantri gitu ya, masukin lamaran. Ternyata waktu itu ada satu berkas yang ini dulu kan ada SKCK kalau sekarang ya. SKCK. Ini udah expire katanya. Saya bilang, masa sih Pak? Kayaknya masih deh Pak, 6 bulan. Padahal 3 bulan ternyata. 3 bulan, iya. Tapi gak apa-apa, kamu ikut tes dulu. Nah, Alhamdulillah waktu itu dijadwalin tes. Dan tes ternyata lulus. Nilainya itu paling tinggi. Alhamdulillah sampai saya bilang, pas lihat pengumuman tuh gini. Orang-orang dia bilang, ini siapa ya? Nilainya paling tinggi gini. Saya diem aja kan. Dari kampung yang masih lugu culun. Orang-orang tuh kayak anak-anak muda itu kan keren-keren gitu. Saya ngerasa, aduh ya udah deh. Saya bilang, ini siapa saya? Saya sebenarnya. Wah keren dah. Udah habis itu kerja tuh 9 tahun. Namanya di F&B kan restoran ya. Itu kerjanya sip-sipan. Oh iya. Nah, setiap kali Ramadan saya
pengen khusyuk ibadah nggak bisa. Idul Fitri orang-orang mudik saya nggak bisa karena nggak boleh malah Cuman pas cuti. sholat doang ya, sedikit terus buka agak siang gitu ya biasanya. Oh, Pernah dikasih itu saya cuman sehari doang. Jadi kali malam takbiran saya pulang, habis hari Lebaran besoknya harus sudah jalan lagi. Gitu. 9 tahun tuh. 9 tahun. Itu saya di situ berpikir, Mbak, gimana caranya saya bisa kerja yang jam kantor dan Sabtu Minggu libur, hari libur Idul Fitri saya bisa mudik dengan tenang gitu ya. Itu pikiran doang gitu. Nah, 9 tahun saya kerja. Alhamdulillah baru kesampaian tuh. Sambil kerja di situ kuliah akhirnya. Kuliah pun nggak lancar karena sip-sipan kerjanya ya. Iya. Jadi saya kalau lagi masuk pagi ya saya nggak bisa kuliah. Seminggu masuk, seminggu enggak gitu. Jadi nilainya pun ya alhamdulillah biasa-biasa aja jadinya. Alhamdulillah tapi lulus gitu ya. Nah, setelah lulus itu saya mencoba, saya udah punya ijazah nih kayaknya mau ngelamar, siapa tahu dapat yang kerja jam kantor. Ternyata Oke. Maaf nih Pang, emang di perusahaan F&B itu nggak ada orang kantornya nggak? Coba ada. ngelamar. Cuman ada, cuman saya kan memang dari awal starting karirnya di frontliner ya. operation lah ya. Operation di store gitu ya, di outlet. Jadi memang jenjang karirnya di situ gitu. Nggak mudah untuk pindah ke office-nya. Oke. Nah, kemudian setelah dapat itu juga ternyata karena pengalamannya di operation gitu ya. Dimasukkannya di situ lagi. Lakunya di sana lagi. Jadi di sana. alhamdulillah waktu itu ditempatkannya jauh banget tuh di timur. Saya di Ternate. Jadi ada satu di perusahaan. sana. Itu perusahaan apa? Fashion. Perusahaan Fashion. baju Tapi gitu ke lah. Ternate gitu. Ternate, di outletnya Ternate luar biasa. Tapi ternyata di sana omsetnya itu bagus. Nah, cuman ikatan dinas 1 tahun, saya merasakan di sana, ternyata luar biasa ya. Biaya hidup ternyata lebih tinggi di timur itu. Justru lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Oke. Makanya saya waktu penempatan itu bingung, teman-teman juga. Kok gaji lu tunjangan lebih tinggi ya? Ternyata pas nyampe sana, ternyata lebih tinggi memang di sana. Oke. Nah, di sana itu saya berpikir saya setahun aja deh nyelesain ikatan dinas. Saya setelah itu mau balik ke Jakarta untuk cari yang ini. Karena kan saya berpikir nanti gimana saya nikah ya kalau punya kayak gini gitu kan. Nah, di situ alhamdulillah begitu selesai ikatan dinas, saya bilang saya mau mundur, ternyata ditawarin. Ini ada posisi di di kantor HRD di Jakarta. Di kantor HRD untuk ngurusin anak-anak yang masuk melalui jalur manajemen trainee waktu itu. Oke. Karena saya udah punya pengalaman sebelumnya kan manajemen trainee juga. Nah, dia ngurusin anak-anak yang mau masuk itu. Nah, alhamdulillah di situ jam kantor dapat. Nah, itu dah. Di situ mulai alhamdulillah nih. Jadi liburnya kayak orang normal lah gitu. Ya. Yang Kan lain juga gitu. normal juga. Kesannya nggak normal. Gimana dok? Malam tahun baru orang rame banget gitu. Kita harus istilahnya ya, kalau belum MR tuh gedebak-gedebuk gitu ngelayanin orang gitu kan. Lebih ramah keluarga lah ya. Kalau sekarang tuh memuliakan orang lain gitu. Iya. Wah, orang lain jalan-jalan kita tuh yang jadi melayaninya mereka gitu. Kapan ya saya bisa kayak merekanya gitu kan. Itu ada perusahaan fashion juga? Yang sama? Bukan? Bukan, kalau itu yang sebelumnya tuh kalau yang di fashion juga karena di sana Ternate pulang juga nggak mudah tuh waktu itu. Memang waktu itu ada kejadian juga yang membuat saya nggak dekat dengan orang tua. Waktu itu orang tua sakit tuh, ibu. Dan gak bisa pulang gitu aja ya? Dan iya pulang bisa sebenarnya. Tapi kan mahal ongkosnya gitu. jauh ya. Sempat pulang waktu itu kan bulan Ramadan. Ibu saya nggak sehat, dirawat. Saya sempat beberapa hari gitu kan, karena saya harus kerja lagi gitu kan ya. Ramadan itu kan lagi, kalau fashion lagi naik-naiknya. Lagi naik-naiknya. Gak bisa tinggal, udah sepulang. Balik ke sana, baru nyampe, ditelepon, kodenya ibu saya meninggal. Alhamdulillah, oke. Habis itu saya ditawarin mau balik lagi, mau pulang lagi nggak gitu kan. Saya bilang, ya mau tapi uang saya udah habis kemarin. Biaya sendiri lagi ya. Biaya sendiri kan. Ya udahlah, alhamdulillah kemarin udah ketemu gitu ya. Alhamdulillah. Di situ, wah saya bilang kalau jauh dari keluarga kayak gini kayak nggak mudah ya gitu ya. Apalagi nanti punya, saya nggak mungkin single terus gitu. Ya, masih single, anak gitu. Misalkan ya, oke. Nah, alhamdulillah setelah di Jakarta itu posisi HRD, waktu itu kantornya mau pindah tuh dulu di Cempaka Mas waktu itu, mau pindah ke daerah Depok. Saya bilang yang mau ikut pindah ke daerah Depok
yang apa namanya, yang enggak ya. Apa namanya? Akhirnya saya mengundurkan diri waktu itu. Saya nggak ini deh. Nyari lagi, nah ketemulah di sebuah perusahaan leasing di daerah Kemayoran. Saya waktu itu ngokosnya daerah Kemayoran juga. Nah itu waktu single itu masuk perusahaan leasing, saya merasanya saya aman-aman aja sebagai seorang Muslim gitu ya. Belum ngaji gitu ya, jarang ngaji, jadi nggak tahu kalau leasing itu ada unsur ribanya gitu ya. Mohon izin ya, mohon maaf ya teman-teman yang mungkin bekerja di leasing gitu, bukan untuk apa namanya, karena ini memang panggilan hati saya ya. Jadi saya udah ini mulai personal banget lah ya. Personal ya. Jadi waktu itu juga saya sempat ditanya waktu mau resign tuh ya, alasannya apa gitu. Ini kan lebih ke ini aja, apa namanya, personal sih, secara kerjaan gak ada persoalannya. Berapa lama di perusahaan leasing itu? Di leasing 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun begitu masuk merasa baik-baik saja. Kapan tepatnya mulai merasa gelisah? Itu setelah jadi waktu di leasing masih single tuh. Setahun di situ baru saya nikah. Mulai nikah tuh mulai pengen memperbaiki diri lah, pengen ngaji gitu ya. Ngajinya pun nggak di lingkungan tempat tinggal karena malu. Tiba-tiba ustad gitu kan. Gitu. Kalau ngaji di sini kan serem malu. Jadi waktu itu saya sering dapat jadwal gitu ya di broadcast, ada jadwal Istiqlal gitu kan. Ada Agim sama Ustadz Yusuf Mansur. Jadi Agim tuh seingat saya di pekan kedua, Ustadz Yusuf Mansur pekan keempat. Dia selalu rutin tuh datang. Jadi alhamdulillah dapat inilah ya, siraman inilah ya. Jadi dari situ sudah mulai jadi kenal, ada di grup pun dapatnya link-link yang baik-baik. Waktu itu ada grup One Day One Juz. Alhamdulillah tuh yang pertama kali saya merasa, oh saya punya circle yang baik lah insya Allah gitu ya, orang-orang ngaji gitu ya. Biarpun waktu itu belum terbiasa tuh ngaji 1 hari 1 juz, kayak gak mudah banget. Tapi setelah jalanin, seru gitu. Bisa, seru gitu ya. Jadi kayak fastabiqul khairat ya. Jadi yang udah selesai laporan itu kayak pengen duluan gitu. Jadi keren lah di situ. Nah dari situ udah mulai lagi ngaji. Alhamdulillah, karena setelah nikah kan alhamdulillah kehamilan langsung Allah kasih. Gitu. Berarti di tahun kedua berarti ya udah punya anak. Jadi setahun mendampingi istri hamil itu kayak melihat proses apa namanya, penciptaan manusia gitu ya. Jadi kayak diingatkan sama Allah kayak gini gitu ya. Dan apa namanya, jadi pengen bener lah jadinya. Alhamdulillah, jadi Allah mungkin kasih hidayah saya melalui itu gitu ya. Jadi mulai mempelajari lebih dalam lagi gitu ya. Melahirkan anak pertama istri gitu ya. Masih di perusahaan leasing? Masih. Gitu ya. Nah itu kenapa belum berani keluar? Sebenarnya sempat mulai gelisah tuh pas lagi sempat selalu apply gitu ya, lamaran kemana-mana. Banyak sih selalu, karena setiap seminggu sekali itu ada aja panggilan gitu. Ketika saya datangin, kayaknya kenapa nggak diterima, kayaknya selalu nego gajinya tuh pengennya lebih tinggi dari yang sekarang. Umumnya gitu ya, orang pernah ada itu. Juga yang udah diterima sampai saya ditungguin sampai sore nego gaji tuh ya, karena saya pengennya lebih tinggi gitu. Mereka mungkin yang memang kemampuan ngegajinya belum segitu, akhirnya nggak diterima gitu kan. Karena waktu itu saya hijrahnya memang belum terlalu, maksudnya kegelisahannya masih biasa tingkatnya, levelnya gitu ya mungkin. Nah akhirnya apa namanya, waktu itu sempat lagi kan ikut One Day One Juz itu dimanapun kayaknya kita baca Quran ya kalau lagi ngomong. Waktu itu saya di kereta, kan saya di kereta tuh kalau kerja. Lagi ngaji terus ada satu ayat yang ada kok riba gitu ya. Saya pengen baca ini artinya gitu. Apa itu? Oh ternyata tentang riba gitu. Ya Allah sebegininya ya gitu. Ancaman Allahnya. Ancamannya luar biasa. Apa namanya, seperti ngajak perang gitu. Saya bilang, saya pengen hijrah beneran, gimana nih caranya gitu. Sementara saya juga nggak bisa ninggalin kerjaan sekarang gitu kan, karena punya anak istri, gimana nanti, kan masih realistis gitu ya dok ya. Jadi apa namanya, kalau ada yang bilang hijrah ekstrim itu kayak saya belum berani segitunya. Ya, gitu. Apalagi udah ada tanggungan ya. Betul. Dan saat itu belum galau tingkat dewa. Belum. Gitu. Waktu itu alhamdulillah saya masih di bagiannya tuh yang tidak bersentuhan dengan apa namanya, perkreditannya gitu ya. Bukan dengan bisnis intinya kreditan. Jadi waktu itu di General Affair, jadi ngurusinnya ya
ngurusin OB, security, driver gitu-gitu. Saya waktu itu jadi supervisornya kan. Yang ngurusin ya kayak umum lah, general gitu ya. Dan belum kenal makna rezeki waktu itu. Belum. Baru di komunitas Odoz ya. Ya, One Day One Juice. betul. Dan link-linknya sudah ada dong ya di sana ya. Link ke sudah komunitas ada. lainnya gitu. Terus gimana ceritanya sampai titik deh di mana oke ini sudah selesai. Benar-benar nyari kerja dulu atau keluar dulu nih? Nyari kerja tetap. Oh tetap ya. jalan Tetap dulu. nyari kerja terus gitu, panggilan sih satu-satu. Emang kodarullah belum ada yang cocok ya. Jadi sampai di titik waktu itu masih kerja di leasing, istri saya lagi program anak kedua nih ceritanya. Nah terus kodarullah di bulan ketiga itu janinnya nggak berkembang gitu, kalau bahasanya keguguran lah. Oh keguguran, oke. Nah gitu. Itu awalnya istri, setiap malam tuh nangis tuh. Nangis. Kalau saya namanya mungkin laki-laki ya, tidak ini langsung gitu ya. Saya sih cuma bisa nenangin gitu ya, udah sabar gitu. Mungkin memang dari Allah gitu kan. Belum kenal ilmu MR. Kalau udah kenal ilmu MR mungkin udah tahu jurusnya itu ada. Iya ya. Jadi ya udah akhirnya beberapa hari baru istri ya lumayan agak reda lah gitu. Isi kerja waktu itu? Kerja. Oh kerja. Kerja juga. Nah akhirnya qadarullah ya tiba-tiba sebulan setelah keguguran itu di kantor istri saya tuh, dia tuh lagi ulang tahun kantornya yang ke-50. Oh oke. Nah, diinfokan bahwa seluruh karyawannya diumrohkan gratis gitu. Wah luar biasa. Saya, iya. Termasuk istri. Oke. Nah, waktu itu zaman tahun 2015. Itu umroh harus disarankan ada mahramnya gitu ya. Oke, harus dengan makanya pasangan. diumumkan kalau yang mau bawa mahram, mau bawa suami boleh, nanti bayar cuma setengah gitu. Alhamdulillah saya bilang, kapan lagi nih saya umroh sama istri bayar cuma setengah, satu jamaah gitu kan. Waktu itu juga emang lagi nggak ada uang, akhirnya ya udah bismillah gitu ya. Kita usahakan, kita upayakan karena ini kesempatan. Ya udah. Alhamdulillah umrohnya waktu itu di bulan Desember. Bulan Desember 2015. Jadi setelah saya flashback gitu ya, ternyata itu Desember adalah hari perkiraan lahir anak saya kalau dia nggak keguguran. Kalau tidak keguguran, nggak berangkat mungkin ya? Nggak berangkat karena kan baru lahiran. Nggak boleh, nggak boleh gitu Iya. Saya langsung ya Allah, ini Allah tuh punya skenario indah banget ya gitu ya. Iya. Istri saya dibuat keguguran untuk saya sama istri bisa umroh gitu ya. Cuman kan kalau emang manusia kadang sadarnya di belakangan ya, setelah hikmahnya tuh apa sih setelah ini ternyata itu. Saya ya Allah kok ini banget lah, pas banget gitu. Kalau dia bilang kalau orang bilang kebetulan, tapi kalau buat saya sekarang udah nggak ada yang kebetulan. Itu udah Allah yang izinkan gitu ya. Gitu. Tinggal kita menjalaninya gimana gitu. Kalau dibilang kebetulan itu udah nggak tepat lah. Iya. Itu udah takdir Allah, ya udah qadarullah gitu ya istilahnya. Umroh lah berdua. Alhamdulillah. Kembali ke sini. Nah, setelah kembali itu saya merasa bahwa ya Allah, ini Allah sudah baik banget sama saya gitu. Apa yang bisa saya perbuat untuk membalas kebaikannya Allah gitu ya. Nah, waktu itu ketemulah satu di TV itu lagi ada penjelasan tentang umroh gitu. Oke. Jadi agent umroh, CR umroh gitu. Berarti dari salah satu travel ya? Salah satu travel. Jadi saya bilang, wah saya kayaknya mungkin dengan cara bersiar bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya sama Allah gitu ya. Mengajak orang-orang tuh bahwa saya pun gak punya uang bisa gitu, umroh gitu. Jadi pengen memotivasi orang, menginspirasi orang ya. Ini nggak melulu harus ada uang dulu baru umroh. Ternyata saya dibuat Allah kayak gitu ya. Seperti itu. Bisa juga umroh gitu. Dan akhirnya jadi agent dari travel tersebut ya? Sempat, CR. Nah, di grup itu ada grup WA, ada yang nge-share link Telegram Ustaz Nas. Tahun berapa itu dulu? Tahun 2016. Itu masih Telegram ya? Masih Telegram. Belum banyak offline atau webinar seperti sekarang? Belum sama sekali. Bahkan itu baru audio, saya ingat saya audio ke-7. Gitu, paling awal-awal ya. Panas gini. Yuk, kalau followersnya udah nambah sekian ribu misalkan, saya tambah lagi audionya ya gitu. Nah, udah saya ikutin terus saya praktekin. Alhamdulillah. Setelah jadi agent itu masih kerja di leasing nggak ya? Masih. Masih. Jadi agent itu hanya sampingan gitu ya. Sampingan. Siar lah sekalian ngajak orang lain untuk ikutan umroh gitu ya. Sukses tuh jadi agent. Alhamdulillah belum dapat. Belum dapat. Tapi tadi niatnya siar dong ya gitu ya. Karena memang
menjalankannya di hari libur saja. Jadi nggak fokus ya. Jadi memang itu benar harus fokus juga ya. Tapi ya mungkin memang ilmunya juga belum banyak. Jadi masih Kan belajar. network-nya jaringan. Betul. Gitu. Kadang-kadang gini, kadang-kadang yang mau umrah tuh percaya dengan ustadz atau gurunya, pokoknya apapun yang dia bilang dia ikut, asal lewat dia gitu ya. Ya beda-beda sih memang. Nanti saya belum orang yang nggak pede ngomong gitu. Ya, biasa di belakang layar kan GE kan. Iya. Gitu. Pastilah gitu ya. Sekarang kan udah luar biasa sih Tem. Alhamdulillah. Sekarang kalau malah kebanyakan ngomong jadi. Pak Ang, titik baliknya kapan? Sehingga lepas dari perusahaan yang menurut Pak Ang sendiri ini riba nih. Alhamdulillah waktu itu saya sudah kalau nyari kerjaan terus-terusan ya. Tapi saya itu ya nggak dapatnya karena itu nggak cocoknya, sampai titik akhirnya saya bilang saya harus dapat kerjaan selain ini, mau berapapun gajinya insya Allah saya terima. Oh berarti nggak harus lebih tinggi lagi dong. Ya. Kalau sebelumnya saya selalu nyari minimal harus di atas gitu kan. Karena kan dari nol lagi mulai. Kalau orang baru THR juga kadang THR nggak full gitu. Full, betul. Jadi itulah bonus juga belum dapat gitu kan. Gitulah masih duniawi banget lah. Motivasinya lain. Betul gitu. Nah, akhirnya dapat di perusahaan. Akhirnya di perusahaan logistik waktu itu. Oh, logistik. Qadarullah itu pun ditawarin temannya, tiba-tiba teman yang udah lama nggak hubungin tiba-tiba hubungin. Nah, itu pun saya setelah ingat itu seminggu sebelumnya itu saya ada melakukan satu, ya mungkin nggak tahu ya ini satu kebaikan yang berimpact ke mempercepat terjadinya pengabulan doa atau gimana ya, nggak mau pede juga. Jadi waktu itu saya kan naik kereta ya kalau kerja di stasiun Tanah Abang itu, musolanya dulu masih yang di ujung. Kalau yang mungkin teman-teman angker ya, anak-anak kereta itu di Tanah Abang tuh ada musolanya di ujung. Waktu itu seingat saya Senin atau enggak Kamis karena waktu itu puasa kan saum. Nah gitu pas adzan itu jemaah banyak banget, musolanya nggak besar jadi ngantri. Saya yang pertama udah jalan, saya duduk dulu tuh sambil buka gitu kan. Saya ada makanan tuh dari kantor udah, dan saya di tas masih ada tuh dapat dari kantor tuh ada sekotak makanan. Qadarullah tiba-tiba bapak-bapak ngajak ngobrol gitu ya. Tiba-tiba ngomong aja curhat gitu ya. Saya habis dari Senin katanya mau ketemu teman saya. Tadinya mau dikasih pinjaman buat usaha gitu loh, mau jualan kue subuh atau segala macam gini. Tapi orangnya nggak ada. Terus saya juga tadi dari Senin ke sini jalan kaki mas gitu gini. Langsung saya terenyuh kan gitu, tersentuh. Bapak puasa nggak? Iya puasa nih. Saya bilang, oh iya saya punya makanan. Bapak mau nggak gitu kan? Terus saya kasih, bukannya dimakan, ditaruh masuk tas. Loh kok nggak dimakan pak? Gitu kan? Buat anak saya di rumah. Gitu kan saya bilang, ya Allah gimana? Terus cerita lagi dia, aduh saya bingung nih, pulang aja nggak ada duit, beras sudah nggak ada, segala macam pokoknya. Wah langsung pergolakan batin. Saya kan suka ngaji Ustaz Mansur waktu itu kan sedekah gitu ya. Kayak ini Allah kayak lagi ngasih ujian ke saya nih, saya mau nggak sedekah gitu ya. Terus waktu itu masih saya mikir-mikir gitu kan, karena uang di dompet tuh memang waktu itu udah tanggal-tanggal akhir bulan lah. Tinggal berapa lembar gitu. Nah terus sholat lah kita, saya mikir gitu ya, nanti kalau selesai sholat, kalau masih ketemu si bapak saya mau kasih uang, saya bilang gitu. Nah udah, udah ketemu lagi tuh, ngobrol lagi, terus ngobrol, Pak, saya ngasih uang waktu itu cuma 50.000 sih, 50.000. Saya bilang, ini mudah-mudahan bisa buat inilah pulang, Pak ada yang bisa dibawa gitu, bebas atau apa gitu. Udah, saya pun nggak mau nanya nomor teleponnya atau apa, takutnya nanti saya merasa pamrih gitu ya. Saya nggak mau ketemu, pokoknya saya mikirnya ini nggak tahu orang atau malaikat atau apalah gitu ya. Pokoknya saya udah ketemu di situ terus saya kasih. Udah tuh saya pisah di stasiun, dia ke arah Bogor katanya, saya ke arah Serpong saya. Nah seminggu dari situ tuh tiba-tiba teman saya nawarin kerjaan gitu kan. Nawarin kerjaan. Padahal udah lama banget nggak chat di perusahaan logistik tadi. Jadi dia itu ternyata HRD juga di perusahaan fashion yang sebelum saya pindah leasing. Udah jarang kontekan, tiba-tiba kok dilalah gitu. Kok tiba-tiba dia ngechat nawarin kerjaan gitu kan. Saya bilang, alhamdulillah saya bilang gitu. Banget ya, dan bukan perusahaan finance ya? Bukan. Logistik ya, logistik. Gitu ya? Sebenarnya logistik. Perusahaan apa? Sempat nanya juga perusahaan apa ya, berbau ini enggak finance. Enggak, gue di logistik sekarang gitu kan. Oke.
Tapi kayaknya background HRD saya belum banyak nih gitu kan. Gak apa-apa, coba aja dulu. Waktu itu di posisinya HRD rekrutmen. Oke. Saya bilang, saya bukan psikolog, bukan apa kan, harus ada alat psikotes segala macam gitu ya. Iya, biasanya seperti itu. Tapi ya kalau udah lulus saya dikasih kesempatan ya. Alhamdulillah, karena emang Allah izinkan gitu ya. Itu melalui proses interview juga sih, nggak semata-mata karena teman saya, terus saya diterima. Teman saya bahkan pas interview nggak ikutan, karena biar objektif katanya. Ada 2 orang lagi, ternyata dikasih kesempatan. Alhamdulillah, jalan, udah. Jalan di sana. Jalan. Jadi sebagai HRD berarti Sebagai ya. HRD. Ya mungkin terkait atau tidak dengan tadi memberikan sedekah ke bapak itu ya. Ya sebenarnya gini, modus atau bukan sih itu Diki? Kan pokoknya gini, kalau mau sedekah aja. Sedekah aja. Orang gitu. yang modus atau apa ya terserah. Kita gitu ya. Iya. Ternyata mungkin itu berdampak terhadap ternyata ada lowongan nih. Bisa jadi gitu. Karena sebenarnya apa itu yang mempercepat gitu ya. Jadi kan sebelumnya kok nggak mudah gitu ya. Iya. Tiba-tiba Padahal Pak Ang belum dalam banget mengenai rezeki waktu itu ya. belum baru Telegram aja. Baru Telegram ya, audio didengerin kan tidak mudah juga memahaminya mudah, kadang ya, gitu ya. betul. Oke, akhirnya jadi HRD nih. HRD Di ya. perusahaan itu. Jalan tuh. Jalan. Berapa lama, Pak? 4 tahun. 4 tahun. Aman dong harusnya ya. Alhamdulillah aman sebenarnya, di sana enjoy gitu ya. Oke. Lingkungannya pun mayoritas pribumi ya. Oke. Dan ya muslim mayoritas ya, paling non muslim cuma 1 orang gitu. Itu di situ karena saya pengamal ilmu MR gitu ya, HRD saya kadang-kadang juga interview kok jadi nasihatin orang gitu. Kayak ke bawah jadi ilmu MR, kamu jangan kayak ya, orang-orang pun alhamdulillah tuh begitu azan saya yang paling duluan turun ke masjid gitu kan. Akhirnya banyak tuh yang ikutan gitu bareng. Ya HRD-nya aja kayak gitu ya. Jadi bilang dipanggilnya tuh jadi ustadz, saya bilang saya bukan ustadz. Orang Indonesia gitu ya. Iya. Orang bener dikit gitu ya, sholat on time terus ngomongin apa namanya kayak nasehatin gitu. Itu udah dibilangnya ustadz. Padahal kan itu nggak ringan ya. Ya nggak apa-apa sih, Pak. Tidak semua orang melihat ustadz itu sebagai seorang yang ahli agama lah. Betul, iya. Mengajarkan kita kan ustadz kan guru kan. Betul ya. Iya, Tapi itu akhirnya oke aja lah. betul. Akhirnya kita mikirnya ya alhamdulillah dibilang apa namanya so alim daripada so preman ya. Iya. Iya kan? Dengan gitu. Gitu ya, biar aja lah gitu ya. Motivasi juga ke kita kan. Berarti gitu. ada ilmu yang belum kita dapat juga banyak. Betul gitu ya. Jadi akhirnya dari sana ya. 4 tahun ya, udah cukup lama ya. 4 tahun alhamdulillah. Akhirnya melihat rezeki ini satu jalan untuk ke apa namanya meraih keridhaan Allah tuh kapan tuh? Kan itu masih profesional. Rezeki baru semacam mempelajari aja gitu ya. Nah itu karena ketika kita mempraktekannya gitu, itu membawa ketenangan gitu. Oh, ya. itu justru ya. Banyak jurus-jurus di situ kan yang kayak kalau resep dokter itu kayak lengkap banget lah. Pokoknya ada kejadian apa, oh jurusnya ini match gitu ya. Oke. Saya waktu itu ikut camp juga pas di yang posisi kerja di sini tuh ada kesempatan camp, saya ikut gitu. Waktu itu saya campnya yang ke-18. Oh, oke. Sebenarnya kalau dulu waktu itu camp 1 dibuka, saya udah sempat daftar. Tapi ternyata saya baru 2 minggu masuk kerjaan baru, belum punya cuti kan. Oh, jadi kayak nggak bisa ya. akhirnya nanti dulu deh, belum bisa gitu ya. Cuma ngikutin aja gitu kan. Wah kapan ya saya pengen ketemu komunitas MR gitu kan. Nah salah satunya dengan camp gitu kan. Ikut camp, alhamdulillah setelah camp jadi banyak ketemu teman-teman yang sefrekuensi lah istilahnya. Iya. Keren gitu. Oke, dan itu berlangsung sampai dengan tahun keempat, kemudian memutuskan untuk kan berada di dalam Magnet Rezeki apa? Perusahaan Rezeki atau apa disebutnya ya? Oh yang Magnet Rezeki Center. Jadi Magnet Center itu jadinya pindah full time ke sana. Pindah gitu? betul. Kalau sebelumnya itu saya part time freelance gitu ya. Freelance gitu jadi ya, kayak ya. marketing aja gitu. Iya, Kayak iya. waktu itu yang pertama didirikan unit usaha itu di Magnet Rezeki itu koperasinya, boleh disebut ya? Koperasi, ya, nggak Koperasi apa-apa. Magnet Rezeki. Ya, ya. Jadi Ustadz Nas itu bilang, kita nih komunitas, kalau cuma belajar-belajar doang nggak menghasilkan sesuatu, kayaknya ini sayang. Karena orang pasti semua butuh Ya. itu ya, Betul, gitu betul, ya. betul. Jadi ya udah bikin itu. Saya waktu itu jadi kayak marketingnya gitulah di luar aja gitu ya, mempromosikan apa ini itu, alhamdulillah kayak gitu awalnya. Nah, jadi
masih bekerja sebagai HRD tapi freelance di luar Ya, gitu ya betul. sebagai marketingnya dan akhirnya profesional di Magnet Rezeki Center itu kenapa tuh? Nah itu jadi ada di MR itu ada mau membuat program haji, Oke. haji khusus ya. Jadi dibuka program, memang dia belum punya PPU atau PHK ya. Jadi tapi dia bermitra dengan travel karena Magnet Rezeki ini komunitasnya besar ya, Iya, banyak mereka pengen umroh bareng, pengen haji bareng gitu ya. Iya, Jadi kita mau memfasilitasi mereka. Nah itu belum ada orangnya yang ngurus gitu kan. Dibukalah di share lowongan di grup CTMR waktu itu. Siapa nih yang mau apply ada posisi ini. Waktu itu saya langsung apply itu. Alhamdulillah langsung dipanggil ada beberapa kandidat, alhamdulillah kodaro saya yang diterima gitu. Dikit ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, Padahal saya belum pernah haji sih itu. Iya, betul aja ya. Ya apa-apa lah, ngurusin siapa tahu nanti kan. Iya, alhamdulillah. Gitu. Pang, kalau kita bicara mengenai keajaiban yang dialami Pang nih, itu kan sebetulnya sebelum mengenal Magnet Rezeki kan ya, kayak betul. Istri keguguran anak kedua, Betul. akhirnya dapat umroh ajaib nih gitu ya, betul. bayar setengahnya istri gratis gitu ya. Kemudian ketika di stasiun gitu sedekah ke kakek ini dapat kerjaan. Sebenarnya di luar itu setelah betul-betul mengamalkan Magnet Rezeki ada nggak sih keajaiban-keajaiban Pang nih yang dirasakan ya? Selain ya kadang-kadang teman-teman di sini juga share ketenangan itu keajaiban yang level tertinggi lah gitu. Iya. Ada nggak yang Pang rasakan? Wah, alhamdulillah sebenarnya kalau keajaiban tuh banyak ya. Banyak ya. Yang mungkin kalau dibilang ya kadang orang memandangnya ada yang besar atau kecil itu sebenarnya keajaiban itu tergantung kitanya ya. Karena ada yang memang yang ditonjolkan itu sama Pak Nas kadang ya di kami itu orang lunas berapa miliar gitu. Ya. Terus dapat Rumah, dapat mobil, atau gitu-gitulah, apapun gitu ya, mobil usahanya parkir apa segala macam berkali gitu. Itu lipat kan wow banget ya. Iya. Tapi setiap orang pasti keajaibannya tuh nggak sama, beda-beda. Nah kalau saya alhamdulillahnya setelah mengenal MR ya banyak yang termasuk tadi ya dapat kerjaan, bisa pindah gitu ya, mungkin wasilah dari mengamalkan itu MR gitu. Kemudian setelah itu saya dapat umroh lagi tuh 2 kali. Oh, umroh 2 kali lagi. Setelah gabung dengan ini travel umrohnya MR. Oh gitu. Iya, jadi gratis. Gratis. Iyalah gitu ya, ngurusin ya. Ya sebagai apa? Sebagai tour leader. Tour leadernya. Jadi waktu itu saya kan ngurusnya haji sebenarnya. Spesialis umrohnya ada juga yang lain. Iya. Tapi saya pernah umroh ya. Sempat ditawarkan waktu itu. Ditanya pas lagi meeting, "Pang udah pernah umroh?" Pernah. Jadi tour leader lah gitu. Pak Anas, tour leader belum pernah. Kalau tour leader saya bilang, yaudah tinggal ngurus jamaah aja. Yaudah bismillah. Yang penting kita di MR itu udah punya ilmunya +6 gitu ya. Ya. Melayani gitu lah ya. Iya. Jadi pelayanan gitu ya. Bismillah gitu ya. Udah tuh. Itu buat saya keajaiban. Ya. Kalau orang mungkin memandangnya ya tenang aja udah di circle situ ya, udah di lingkungan ngurusin. Tapi nggak semudah itu juga. Banyak senior kita di kantor gitu kan, yang belum juga sebenarnya belum dikasih kesempatan ya, mungkin qadarullah ya, saya yang dipilih duluan gitu ya. Itu pasti atas izin Allah ya, bukan atas kehendak Pak Nas gitu ya. Iya. Pasti dilihat lah. Dan kan istilah MR itu apa? Satu semua terhubung ya. Satu sama terhubung. Jadi bukan hanya tiba-tiba nih kerjanya bagus nih kasihan nih, enggak gitu juga kali ya. Enggak juga. Dia melihat hal lain juga ya. Betul, selain takdir Allah. Iya, betul. Oke. Pang, kalau bicara mengenai mengurus umat nih di travel hajinya terutamanya gitu ya. Dan keajaiban yang kita rasakan yang Pang dapatkan sebelumnya itu kan sifatnya personal ya gitu. Nah, kapan memutuskan untuk ini jadi CTMR nih gitu ya? CTMR. Berbagi lebih banyak ke orang lain. Apakah sudah sedemikian banyak keajaibannya diterima sehingga buat orang lain deh? Kapan keputusan itu? Jadi waktu itu memang dibuka CTMR itu syaratnya harus sudah punya 7 keajaiban gitu. Oh gitu? Iya, Syaratnya betul. ya saya baru dengar nih dari semua awal tuh gitu. Harus sudah keajaiban saya apa ya gitu. Tulis 7 ada sih, tapi kayaknya nggak bombastis gitu. Kalau orang tuh kayak ya itu yang tadi ya, dapat amanah segala macam gitu. Banyak banget. Jadi saya belum berani itu yang angkatan 1 sampai 5 itu sampai akhirnya di angkatan ke-6 itu pas setelah Covid ya. Jadi
saya melihat teman-teman saya yang angkatan saya belajar gitu sudah pada jadi CTMR. Nah, terakhir ada beberapa orang tuh 4 atau 5 orang sudah daftar juga. Ya, ya. Ternyata saya belum daftar gitu ya. Saya kan nggak bisa ngomong gitu kan. CTMR itu kan harus menyampaikan ilmunya di depan kelas gitu ya. Iya. Dan meyakinkan orang ya, Betul. bukan hanya ngomong, harus Iya. meyakinkan gitu ya. Oke, terus Tapi teman-teman saya, wah saya ketinggalan kalau saya nggak daftar. Saya mikir ya, saya pengen daftar. Tapi kodarullah waktu itu lagi nggak ada dananya. Saya bilang, gimana ya? Semua teman saya nanya gini, kok belum daftar lo gitu kan? Iya nih. Dia jujur aja kalau teman yang udah deket mah udah biasa. Lagi nggak ada uangnya. Gitu. Udah nggak usah mikirin uang, gua daftarin ya gitu kan. Temen tuh langsung daftarin, bayarin gitu ya. Gimana bayarnya? Gak usah mikirin bayar. Kalau ada baru bayar gitu kan. Saya bilang rezeki banget punya teman kayak gini kan ya. Gak semua orang tuh percaya sama kita nanti bayar gitu kan. Saya bilang, oh ya udah bismillah. Akhirnya saya angkatan ke-6 waktu itu. Angkatan ke-6. 2021. Tapi belum disampaikan tadi, motivasinya apa? Motivasinya? Hanya ikutan ini tingkat lanjut dari magnet rezeki nih gitu. Karena FOMO kali ya. FOMO. Pada ikutan lucu nih gitu. Atau ada ilmu lain mungkin. Gimana? Kan tahu kan untuk trainer. Ternyata ya tagline-nya CTMR ya, Certified Trainer Magnet Rezeki itu adalah sekumpulan manusia pendosa. Oh justru itu ya? Ya, yang ingin bertobat dengan jalan memuliakan dan membahagiakan orang lain. Oh gitu. Jadi, saya kan pendosa gitu ya. Iya. Kita mikirnya kan, itu sekumpulan ustadz, sekumpulan motivator gitu kan. Oh ternyata tagline-nya sekumpulan pendosa gitu. Yang ingin bertobat dengan jalan memuliakan, membahagiakan orang lain. Wah itu gue banget nih gitu kan. Iya. Yang tadinya mikir ini harus bisa ngomong, harus keren, convincing. Orang-orang yang kayaknya udah bersih dari dosa, ternyata tagline-nya gitu ya. Oh gitu. Sama teman saya juga ada yang begitu. Oh ternyata begini ya. Awalnya sempat agak ini ya, worry gitu ya. Jadi ini jangan-jangan kita salah masuk nggak? Mau diapain, dibayar? Sebenarnya waktu abis camp pun sebenarnya itu kita sudah selalu mensiarkan, tapi dengan cara yang cuma ngasih nasihat. Ada orang konsultasi kita dengan berbekal jurus-jurus MR kita kasih ini gitu. Nah, tapi kalau CTMR ini kan sudah certified ya. Saya merasanya bahwa tanggung jawabnya gimana ya nanti kalau saya nggak bisa menyebarkan ini. Tapi ya udah Bismillah lah gitu lah. Orang nggak nunggu sempurna dulu, masa harus bisa ngomong dulu. Nanti belajarlah setelah itu gitu kan. Ilmu public speaking atau apalah. Gitu. Saya jujur memang dari kecil orangnya pendiam dok. Introvert lah istilahnya sekarang itu ya. Jarang ngomong lah gitu jarang ya. Ngomong, Pendiam, pemalu gitu. Akhirnya jadi CTMR. Punya komunitas sendiri gak sih? Atau gabung dengan yang lain aja? Ada? Ada. Kalau yang misalkan konsultasi dengan Pak Angusul, ada sesi khusus sendiri ada ya? Ada. Jadi saya waktu setelah camp pun buat grup gitu sebenarnya. Grup yang pengen belajar ilmu MN. Setelah jadi CTMR kan lebih pede lagi tuh. Banyak sering konsultasi gitu ya, terutama ada di MR tuh jurus Garputala ya dok ya. Garputala. Nah, karena mereka kan yang melakukan Garputala ini nggak paham apa namanya caranya gitu. Terus mentadaburinya tuh kan butuh bantuan kalau yang baru-baru gitu. Nah ini beberapa kali kita bantu yang tingkat kegalauannya dari 10 langsung 0 itu kita yang membuat kita alhamdulillah. Ada gitu. juga ya sampai 0. Iya alhamdulillah gitu ya. Jadi kayak senang banget gitu ya kalau ada orang yang tadinya galaunya nggak kelar-kelar gitu ya. Begitu dapat ayat terus kita coba yuk kita ini ya tadaburi gitu ya. Saya sih melihatnya bilang kalau dari sudut pandang saya gitu ya, khawatirnya kan kalau Garputala kan bukan tafsir ya dok ya. Jadi berusaha mentadaburi dengan persoalannya dia gitu kan. Nah itu yang ada yang pernah waktu itu WA saya udah konsultasi dengan 3 orang CTMR katanya gitu. Terus udah berkali-kali Garputala, tapi saya belum hilang-hilang nih dok. Galau saya nih. Belum turun levelnya lah ya. Belum turun levelnya sampai sekarang. Persoalannya apa bu? Saya harus tahu persoalannya kalau memang ya udah diceritakan. Akhirnya coba Garputala lagi kita bilang. Oke, Garputala. Terus dia kasih ayatnya. Ya udah saya coba analisa gitu kan. Saya bilang kalau analisa saya begini, panjang lebar, gini-gini. Udah tuh, oh iya alhamdulillah Bang, saya udah tenang. Saya udah 0 gitu. Udah 0? Saya bilang, wow, itu apa namanya,
keren ya gitu. Luar biasa Maksudnya banget ya. Quran gitu ya, Iya, tentunya bukan tentunya apa namanya 3 September tadi belum berhasil karena Iya, mungkin ya iya. memang beliau dapat ayatnya itu yang lebih Iya. ngenaknya mungkin bisa jadi Iya, bisa dengan jadi wasilah. kan. Bisa jadi yang ayat sebelumnya juga kena juga kalau Heeh. memang ditadaburi dengan sesuatu yang masuk ke dia Betul. gitu. Cuman alhamdulillah ketika pas kita apa namanya kita bantu terus dia bilang yang udah bertahun-tahun nggak hilang-hilang terus jadi nol tuh kita membuat alhamdulillah berarti ada manfaatnya gitu ya gitu. Jadi kita kan pengen lebih banyak manfaat ya buat orang lain gitu. Jadi ya sebaik-baik manusia. Iya. Oke, dan setelah itu makin pede lah ya, bukan pede lagi, makin merasa bahwa ini ada manfaatnya. Iya. Kebanyakan komunitasnya itu profesi apa atau Kalau di MR ini mayoritas ibu-ibu ya. oh ibu-ibu ya? Ibu-ibu yang kebanyakan jamaahnya itu. Iya, kebanyakan. Ada juga bapak-bapak. Makanya saya sekarang buat setiap bulan tuh ada seminar ya, yang hybrid. Saya berpartner dengan teman-teman saya yang perempuan. Jadi karena gini, gimana pembagiannya nanti kalau ada orang konsultasi laki-laki biar saya kan tidak bisa mengeluh ke gitu. kalau terlalu personal lawan jenis ya. Betul. Misalkan. Bisa Kadang-kadang jadi. suka ada yang kayak suka mau kebablasan gitu ya. Jadi kita apa namanya? Ya batasan kita di sinilah. Iya, Ustadz saya itu nyari jodoh nggak dapat. Ustadz mau nggak? Kan repot kalau gitu ya. Repot. Gak mudah nolaknya ya gitu. Apalagi ayatnya di depan Anda jodoh. Repot ya. Siap-siap. Pang. Jadi memang komunitasnya berjalan terus dan sampai sekarang berarti ya. Alhamdulillah. Nah, biasanya di komunitas itu apa sih ya tadi Garpu Tala jadi menu utama atau gimana nih? Garpu Tala itu memang jadi September itu mudahnya gini. Ketika ada orang MR gitu ya, sudah belajar MR, curhat gitu ya. Iya. Pak, saya gini segala macam. Gampang banget kita jawab. Udah Garpu Tala belum? Nah. Udah gitu untuk nyetopnya dulu ya. Sambil kita loading mikir gitu. Iya, Jadi betul. udah Garpu Tala belum? Karena ya apa namanya? Kalau orang minta nasihat ke kita gitu ya, kita nasihatin itu sebenarnya belum tentu juga diterima kan ya. Iya, betul. Belum tentu juga baik buat dia. Belum gitu, tentu kan. benar juga Belum tentu solusinya benar menurut dia gitu. kan ya. Kadang-kadang orang butuh apa namanya? Biar RFF gitu mungkin biar mengeluarkan. Dan nggak semua permasalahan mudah di RFF ya. Betul. Bagi personal itu beda-beda ya gitu. Iya. Menariknya di MR ini ada Garpu Tala itu ya, yang menggetarkan hati dengan Al-Quran. Pokoknya semua persoalan itu jawabannya ada di Al-Quran. Iya, itu personal juga ya. Curhatnya langsung ke atas. Iya ya, langsung. Gitu. Iya. Jadi saya kadang kalau orang udah di curhat mulu ya, diminta Garpu Tala belum juga. Terus kita nggak ini juga. Itu nyari orang yang dengerin aja kali. Oh iya. Kayak gitu ya. Iya. Oh jadi Garpu Tala biasanya Pak Ang merekomendasikan di awal Iya, ya, gitu kan. Garpu Tala. Kalau begitu memang connect. Kalau yang sudah belajar MR ya. Oh, belajar Tapi MR ya? kalau yang belum belajar itu kita ajak belajar dulu. Saya kasih link Telegram dulu. Ya biar paham juga ya. Link Soalnya YouTube, kalau gitu. menjelaskan halnya kadang-kadang gini, saya baru tahu juga di awal waktu itu ini apa sih gitu ya. Kok tiba-tiba lompat ke apa namanya? Semudah senyum 5 miliar. Itu kan sesuatu ya bisnis gini atau kerja gini kan tiba-tiba harus mikirin gitu kan. Itu kan loncat ya sebetulnya ya. Makanya tadi diajak belajar MR dulu. Betul. Dikirim link audio segala macam ya. Oh kayak gitu. Jadi harus tahu landasannya dulu. Pondasinya lah ilmu yang ini baru meningkat ke kalau yang udah kenal MR ya diminta coba buka Quran gitu ya. Karena kalau yang belum yang baru mau belajar tiba-tiba suruh buka Quran, mereka biasanya nggak ini. Nggak mau gitu ya. Iya. Belum connect gitu ya. Iya, jangankan itulah kadang sempat ada sesi dan panas juga kan yang nanya tuh gini, bersihkan dosa dulu. Selalu yang komen yang belum tahu itu nggak mungkin manusia bersih dari dosa. Sebenarnya masalahnya kan bukan itu, tapi karena setiap hari kita mungkin gitu ya melakukan dosa, berbuat dosa yang disengaja atau tidak, ya justru dibersihkan setiap hari. Betul. Dan istighfar dan sholat taubat malah kayak gitu. Sebenarnya konteksnya ke sana. Kalau yang belum kan nolak duluan. Iya, betul. Nih gitu. Gitu. Memang pondasinya penting banget ya. Penting banget itu landasannya. Kita mau belajar ilmu apa nih? Karena orang mengenai rezeki itu kayak
mikirnya ini apa sih jimat apa gitu ya. Gitu. Iya, kadang-kadang magnet apa sih magnet. Kadang-kadang orang menolak duluan kalau belum gitu. belajar pondasinya. Bahkan yang di awal tuh biasanya apa? Buka perisai. Buka perisai, perisai rezeki. Nah Perisai rezeki. Itu jadi jurus yang saya tuh pegangan banget ya sebenarnya. Ngena banget karena itu seperti kayak kita punya rem gitu. Ketika kita udah mulai berbuat maksiat gitu. Ingat selalu jurus perisai rezeki itu kan rezeki itu nggak akan nyampe kalau kita ada perisainya. Gitu. Minimal gini ya. Kalau saya yang orang awam banget ya, yang motivasinya masih ya seujung kuku gitu. Jadi minimal ketika kita berbuat dosa di dunia lo hidupnya nggak enak gitu. Belum mikir ke akhirat nih. Tapi kalau udah mulai belajar lagi, kita pengen bahagia di dunia dan di akhirat gitu ya. Iya itu ya. Karena kita mulai sensitif sama dosa gitu ya. Nah, tapi kalau di MR ini kan yang dipelajarin bukan dosa-dosa yang kayak membunuh, berzina, itu orang udah tahu semua ya. Jadi banyak ternyata dosa-dosa yang halus, yang itu mempengaruhi rezeki kita gitu ya. Nah, ketika kita berbuat dosa-dosa itu bisa jadi rezeki yang tadinya mau datang itu kehalang gitu kan nyampe gitu. Nah makanya kita harus buka perisai itu gitu. Jadi dengan jurus-jurusnya itu ada beberapa jurus yang ada namanya law of projection gitu ya. Kita dosa pikiran ya. Jadi ketika pikiran kita nggak bagus pun itu jadi dosa itu. Karena kita berprasangka tidak baik sama Allah ya. Ya bahkan jadi doa ya. Betul. Jadi kabul gimana ya? Gitu. Karena kan Allah sesuai prasangka hambanya. Gitu. Nah menarik lagi di MR ini ada jurus namanya disiplin kata. Ya kalau teman-teman yang belum belajar nanti cari tahu ya. Jadi disiplin kata ini jurus kunci banget. Dan ini merupakan identitas MR kalau menurut saya ya. Saya kalau ketemu orang MR, orang yang ngomongnya kayak kita kan udah nggak bilang macet ya dok ya. Oh jalanan penuh. Kalau orang bilang jalanan penuh banget ya. Ini kayaknya orang MR nih. Gitu. Kayak saya lagi nggak sehat gitu. Nah, kalau itu masih banyak yang ini ya. Nah, dan itu disiplin kata nih, jurus disiplin kata ini kayak melihat orang tuh lebih santun gitu, be wise gitu ya. Jadi yang bilang lu gue bete gitu ya. Bete kan dia bilang oh gue lagi nggak nyaman gitu kan. Itu lebih rasanya tuh lebih beda energinya. Jadi disiplin kata ini benar-benar memang jurus yang harus dipraktekkan setiap hari. Kalau di MR itu sensitif banget di grup tuh. Apalagi ketika ada orang bilang, maaf ya saya nggak bisa hadir, saya lagi sakit. Langsung tegur semua. Langsung sakit, tidak sehat gitu. Tidak sehat ya. Oh iya maaf gitu. Alhamdulillahnya punya komunitas yang saling ngingetin. Gitu ya. Jadi ketika kita berkata-kata yang tidak baik langsung ditegur gitu ya. Jadi kalau tadi pertama jurus perisai itu yang membuat akhirnya ketika kita mau berbuat dosa itu berpikir 1000 kali. Nanti setelah ini hidup gue nggak nyaman deh kalau dosa gue banyak. Tapi bukan berarti gini. Kalau MR ini kan ditujukan ini buat cermin ya, buat kita gitu. Jangan tiba-tiba orang MR bilang gini, curhat temannya, saya banyak masalah nih. Dosanya banyak loh. Gak bisa gitu ya. Jadi ada yang suka MR tuh begini gitu ya, cerminnya harusnya kan gini ya. Jadi buat kita lah. Jadi kalau ada orang yang begitu ya belum tentu juga gitu ya. Ya bisa jadi, sebenarnya bisa jadi dosanya banyak. Tapi ya nggak mesti ngejudge orang bahwa ketika orang lagi banyak persoalan, dosanya banyak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Ini buat muhasabah kita ya. Dia bisa jadi kan ujian, cobaan untuk naik kelas juga bisa kan ya. Belum betul. tentu karena dosa kita jangan judging jangan judge dan gitu kita juga ada ilmunya, jurusnya Paradox of Candy ya, teori bungkus permen gitu kan. Jadi orang kalau mau terima permen tuh harus ada terima bungkusnya dulu. Jadi kalau orang mau dapat rezeki itu ada ujiannya dulu. Seperti yang saya sebelum kenal MR tuh, keguguran dapat umroh itu kan. Ternyata kita flashback, oh ini jurus POC itu sebenarnya. Dan dibayar kontan juga ya. Gitu. Akhirnya bisa berangkat dua-duanya, tidak hanya istri dua-duanya ya. betul. Oke. Benar. Setelah MR tuh umroh bukan cuma sekali ya. Jadi waktu itu Oktober 2023, saya sempat berpikir lagi, ya Allah pengen lagi balik ke sini lagi. Setahun sekali gitu ya. Dan pikiran tuh gitu. Jadi ya udah, saya udah berpikir, saya udah pernah dikasih kesempatan sama Pak Nas. Nah, kan yang lain juga ada ya. Kan mungkin yang lain dikasih kesempatan. Tapi ternyata
2024 Oktober saya berangkat lagi. Berangkat lagi. Itu pun di last minute dong. Jadi qadarullah ya Allah bikin skenario selalu ya kan. Waktu itu ada pemberangkatan yang Oktober itu ada yang dari Padang. Ya. Qadarullah ada satu orang yang digadang-gadang buat jadi tour leadernya. Ternyata mundur. Saya nggak bisa berangkat karena ada urusan gini. Nggak ada lah tour leadernya. Nah tiba-tiba itu 16 hari sebelum keberangkatan saya di WA, Pak Ang berangkat bawa jemaah Padang gitu kan. Wah sekarang kan harus meningitis dulu. Saya bilang masih sempat gak gitu. Ternyata meningitis 14 hari sebelumnya. Masih ada waktu 16 hari ya udah. Cari meningitis kemarin tuh lagi nggak mudah. Ada satu klinik tempat yang ada vaksinnya nggak ada buku kuningnya. Ada buku kuningnya nggak ada vaksinnya. Gitu gimana gitu ya. Akhirnya qadarullah ya dapat link di daerah Semanggi waktu itu di kliniknya. Alhamdulillah dapat tuh. Nah berangkatlah alhamdulillah. Nah itu saya bilang wah ini Allah selalu buat skenario kayaknya ini ya. Tiba-tiba saya yang tadinya udah last minute udah nggak berharap juga gitu dok berangkat. Cuman memang itu pikiran ya mungkin yang selalu pikiran ya Allah saya pengen gitu. Saya pengen gitu. Selalu kayak gitu itu dikabul gitu. Law of projection. Allah ngasih jalan. Dan itu ada juga tuh kejadiannya sebenarnya kayak sedekah itu lagi. Jadi, gitu seminggu sebelum dikasih tahu itu, saya tuh dari stasiun Depok kalau ke MRC tuh jalan kaki ya dok. Lagi jalan tiba-tiba ada bapak-bapak dorong-dorong motor gitu. Bensinnya habis ternyata. Nah, pada orang lain ada juga ya, yang qadarullah yang dipanggil saya, Pak, saya kehabisan bensin katanya. Mau ngisi bensin tapi nggak ada duit gitu. Aduh saya nggak usah mikir lagi, saya ngambil cuma 20.000 ya. Saya kasih 20.000 tuh. Yaudah nih Pak isi bensin. Udah selesai udah gitu ya. Setelah itu berapa jam itu dikasih info itu tuh. Jadi kayak apa itu tadi ya? Kadang-kadang nggak mau pede juga karena amalan itu sih. Cuman banyak mungkin ya Allah nggak tahu doa kita yang mana. Bisa jadi juga doa orang-orang tua kita yang dulu gitu ya, yang mereka pengen umroh tapi nggak kesampaian akhirnya di anaknya atau di cucunya gitu kan. Tapi itu karena 2 kali ya. Jadi kayak waktu mau dapat kerjaan, terus setelah sedekah umroh ya. Yang kedua ini habis ngasih orang gitu ya. Tiba-tiba dapat ini gitu ya. Apa itu gitu ya? Ya nggak apa-apa sih. Ya asal dua-duanya positif kan. Maksudnya nggak ada urusan. Jangan sampai berharap saya udah ngasih nih nggak dapat malah nyari gitu. Jangan sampai kayak itu gitu kan yang sih. bahaya kan. Jangan sampai kayak gitu sih. Jadi orang motivasi pengen sedekah. Setelah ini gue dapat apa ya gitu. Dan kayak gitu sih. Cuman kalau itu saya ininya flashback apa jangan gara-gara tadi gitu ya. Gitu ya. Iya positif sih. Jadi motivasi kita untuk melakukan kebaikan lagi asal jangan tadi nyari-nyari nih. Ini udah dapat nggak sih? Nanti merasa rugi kalau nggak dapat apa-apa. Betul, gitu ya Bang ya. Sama ada kejadian yang lucu lagi sebenarnya. Terakhir ini kemarin bulan November. Jadi itu karena ketidaktepatan seseorang membuat mungkin itu jadi buat saya keberuntungan buat saya gitu. Jadi kemarin itu kita mau annual meeting di Malaysia. Oh iya, kemarin berangkat juga. Berangkat. Okay. Sebenarnya awalnya tuh kan karena awalnya posisi manajer yang berangkat gitu semua. Alhamdulillah saya manajer kan. Ternyata terakhir itu meeting lagi katanya perlembagaannya 2 orang. Nah di saya tuh ada direktur, ada manajernya 2 gitu kan. Nah, yang satu lebih senior dari saya. Nah itu atasan saya lagi bingung nyampein ke saya gimana nih, saya nggak bisa milih Pak gitu. Gitu kan ternyata yang di list itu nama bukan nama saya manajernya. Ternyata nggak. Qadarullah tiba-tiba ada grup koordinasi pemberangkatan Malaysia. Saya masuk grup itu. Atasan saya bingung. Ini si Pak Ang kok masuk ya di Bimanya gitu. Terus besokannya muncul lagi tiket. Tiket saya udah terbit tuh dua-duanya pulang pergi. Alhamdulillah. Ternyata katanya dia nggak tepat katanya. Dia nggak baca updatean info terakhir gitu. Gitu. Saya bilang, itulah Allah kalau mau ngasih rezeki ke orang ya. Dimana ya mungkin ya dia juga nggak sengaja gitu ya dok ya. Tapi ya kalau selalu berpikirnya bahwa ini semua terjadi kan karena kehendak Allah. Iya pasti berarti udah ini rezeki saya gitu kan ya. Jadi berangkatlah saya. Alhamdulillah gitu. Saya ya agak lucu juga sih. Cuman padahal kalau nggak berangkat ya memang nggak berangkat ya udah rezeki saya nggak berangkat. Iya ya memang di awalnya juga ada cuma 2 gitu ya ternyata gitu, bisa berangkat juga gitu ya. Alhamdulillah berangkat juga gitu kan jadinya karena orang lain yang nggak tepat
kita yang ajaib. Iya, iya, iya. Atau bilang, saya bukan menari di atas penderitaan orang lain ya. Iya, iya. Ya, kan bukan karena skenario kita juga Bukan, kan, iya. untuk supaya dia lupa tidak terupdate kan nggak gitu juga kan. Cuman kalau Ibu Emma jadi mikirnya gini, ya Allah kalau orang mau ngasih rezeki begitulah caranya ya. Iya, Dibuatlah orang bingung atau dibuatlah orang jadi nggak tepat gitu ya, kayak ya udahlah kita terima lah Iya. yang terbaik dari Allah gitu. Dan di MR ternyata itu adalah pola gitu ya, yang bisa dipelajari semua orang gitu ya. Ya ikutin aja polanya seperti Iya, apa, betul, jurus-jurusnya gitu kurang lebih Bang ya. Betul, yang penting sih praktek ya. Praktek, iya Karena ya. kalau mau udah belajar semua jurus, udah ikut camp berkali-kali, riset Dengerin kadang-kadang ya. audio Dengerin audio, berbulan-bulan juga percuma ya ada kalau kita juga nggak praktek ya. dok yang begini, saya udah bertahun-tahun kok belum dapat keajaiban gitu. Yang begitu. Karena kita bingung ya, ini yang nggak tahu makna keajaiban atau memang dia nggak praktek secara betul gitu ya, cara prakteknya. Karena sebenarnya ya setiap hari kita bangun, kita bernapas itu kesehatan, jadi keajaibannya. Kadang-kadang orang tuh merasa keajaiban itu materi, ya. Dapat mobil, dapat tanah, dapat ya apa gitu. Tapi kayak kadang-kadang kesehatan sendiri aja yang ketika kita COVID waktu itu ya, oksigen itu mahal. Setiap hari kita menghirup oksigen itu kan gratis. Allah nggak minta bayaran. Iya, Itu udah iya, keajaiban. Iya. Jadi kalau contoh-contoh keajaiban yang dijelaskan sebagai contoh bombastis kan itu salah satu yang memang orang biasanya tergerak untuk belajar Betul. sesuatu ketika melihat oh kok keren ya sebesar ini gitu kan. Betul. Padahal kan sebenarnya tadi contohnya ini udah berbulan-bulan nih biasanya misalkan tukang maksiat nih karena pengen belajar sama rezeki berbulan-bulan dengerin terus tapi nggak dapat keajaiban. Padahal dengan dengerin itu dia nggak pergi ke tempat maksiat. Keajaiban ya. Ini bagi orang itu keajaiban berbeda-beda juga. Iya, beda-beda, Levelnya bahkan tadi saya sampaikan di awal ya, orang ada ketenangan hati jiwa itu kan itu keajaiban yang levelnya paling tinggi malah gitu ya. Terhindar dari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat, wow itu luar biasa. Iya kan. Bahkan ada tuh alhamdulillah alumni kemarin tuh saya di BSD ya, THMR ya, Training Hybrid. Itu dia sampai sudah saya tuh sekarang kemarin katanya saya kehilangan uang tuh saya udah biasa aja gitu. Jadi biasanya tuh saya marah-marah gitu ya. Iya. Jadi dia asistennya bawa uang cash, mau sholat, wudhu ditaruh di tempat wudhu ada Di atas gitu biasanya ya. Iya. Nggak inget bawa tuh, balik lagi udah hilang katanya. Iya. Tapi di situ kok saya biasa aja ya gitu. Iya. Alhamdulillah ya berarti ya. Nah ini emang yang dicari yang seperti itu kan, yang ketenangan yang seperti itu. Tuh kalau udah hilang ya emang gimana? Ya iya betul. Ditambah marah-marah, itu satu hal yang lain malah timbul dosa kan ya. Bukan solusi. Tinggal dari solusinya malah kita capek bukan jadi solusi, malah marah-marah ke orang gitu ya. Iya, Oke, benar. luar biasa. Pak Ang sudah punya anak berapa sekarang? Alhamdulillah 3. Oh 3 ya? Oh anak ketiga ya, berarti itu usia berapa anak ketiga? Usia yang ketiga 4 tahun. Oh 4 tahun. Gimana, ada sebuah keajaiban gak di dalam mengawal istri atau istri dalam melahirkan 3 orang anak ini? Ini ada satu yang menarik ya buat saya. Waktu itu tahun 2020 ya, 2021 masih COVID. Jadi istri baru hamil 3 bulan, itu sempat ke rumah sehat ya kalau kita bilang. Konsultasi dokter gitu ya. Baru sekali. Nah setelah itu kan ketika ke RS itu selalu harus swab dulu katanya kan. Wah nggak mudah banget gitu. Nah kalau istri itu biasa di rumah ya, scrolling Instagram gitu. Dia pengen ternyata nemu ada satu yang menjelaskan bahwa setelah 2 kali sesar itu bisa lahir normal gitu. Nah, padahal secara medis itu udah nggak, dokter udah nggak boleh gitu ya. Karena mereka nggak rekomen untuk itu. Setelah 2 kali sesar harusnya sesar lagi. Gitu. Cuman begitu baca istri penasaran. Terus saya bilang gini, udah nggak usah macem-macem lah gitu. Udah saya bilang, saya kan ketar-ketir ya dok ya. Terus kalau nemenin istri melahirkan itu ya, kita sebagai suami itu luar biasa ya gitu. Nah akhirnya ya udah kita konsultasi dulu nih, ada konsultannya. Nah, itu di Pamulang tuh tempatnya, dari rumah nggak jauh lah, dekat gitu ya. Ya udah coba dulu gitu ya. Ya udah saya dengan berat hati gitu istilahnya. Jadi ya udah saya antar istri. Begitu dijelaskan, saya pikir tuh menjelaskannya keilmuan apa gitu ya. Ternyata disodorin satu ayat Quran gitu ya.
Saya bilang kalau udah dikasih ayat Quran begini, saya nggak percaya gitu ya. Ini kayak ujian keimanan saya banget gitu. Kayak iman lu semana gitu, masa nggak percaya sih sama isi Al-Quran? Itu menurut saya, biarpun garpu tala itu kan biasanya dilakukan dengan buka gitu ya. Nah ini bisa jadi juga garpu tala gitu ya, karena dikasih tahu dari orang lain bahwa ternyata ada ayatnya gitu yang bahwa Allah itu yang mengeluarkan dari perut ibumu gitu. Jadi kalau waktu itu ada Quran surat Al-Hajj ayat 5 ya, ada di situ menyimpan di dalam rahimnya yang kokoh dan ditentukan waktunya gitu. Ada juga ayat lain tuh di An-Nahl, seingat saya dan kamu dikeluarkan dari perut ibumu oleh Allah sebagai bayi gitu. Berarti kan Allah yang mengeluarkan dari perut seorang manusia. Dan Allah tuh yang tahu waktunya gitu dok ya. Jadi menentukan waktunya tuh Allah. Jadi kadang-kadang kita manusia ini prediksi. Dokter itu kan kadang-kadang ketika kita datang pertama kali kita konsultasi ditanya pasti haid terakhir kapan gitu kan. Dari situ asumsi bahwa ini udah sekian minggu. Harusnya lahir misalnya. Harusnya lahirnya HPL-nya sekian minggu dan harus kalau udah lebih harus dikeluarkan gitu. Padahal di situ Allah menjelaskan bahwa yang tahu penciptaan Allah mulai dari kapan kan itu Allah ya. Insya Allah. Startnya kapan gitu. Nah kemudian yang mengeluarkannya itu Allah gitu. Kadang-kadang kita sampai ada yang pesan tanggal cantik gitu ya. Nah ini, oh ya Allah, ini sebenarnya agak kalau dari Quran itu yang saya tadaburi gitu ya. Berarti kan Allah yang tahu waktunya akan keluar. Gitu. Bahkan kadang-kadang ada juga yang memvonis bahwa oh ini nggak bisa lahir normal karena panggul sempit gitu. Ada yang pernah istilah kayak gitu ya. Padahal Allah yang mengeluarkan. Allah yang menciptakan panggul itu ya. Kok masa penciptaan Allah dibilang nggak sempurna, sempit gitu ya. Nah itu dari situ, wah ini kayaknya tantangan buat saya. Kalau saya yang sampai nggak mau gitu ya jalanin, kayaknya iman saya di mana gitu ya. Akhirnya saya ya udah Bismillah gitu ya. Kita lanjutkan konsultasi terus. Alhamdulillah tuh sampai pada akhirnya mau lahiran itu ya, dapatnya itu kata konsultannya sebenarnya kelahiran boleh di mana aja silahkan cari bidannya, tapi yang mau. Saya keliling-keliling deket rumah saya, aduh ditolak semua nggak ada. Iya, karena secara medis umumnya karena gitu nanti ya. Izin saya gimana gitu kalau terjadi apa-apa gitu betul. kan ya. Mohon izin ya ini kalau yang dokter ini saya ini berbagi ini aja sih sebenarnya. Karena penerapan dari Al-Qur'an. Kemudian akhirnya ya udah karena itu tempatnya yang bisa menerima itu di daerah Bojong. Bojong Bogor ya. Saya di Ciputat. Nah, itu perjalanan lumayan 1 jam lebih gitu. Waktu itu udah dikasih tahu tanda-tandanya kalau mau lahiran itu nanti keluar ada plek misalkan konsultasi aja fotoin ini gimana gitu. Oh ini masih lama nih, udah santai dulu gitu. Waktu itu diupdate terus nih perkembangannya udah begini. Ya udah jalan gitu kan. Jalan sepanjang jalan tuh ya udah saya banyak baca sholawat tuh ya. Nanti ya udah jalanan udah kadang ada nemuin yang nggak lancar gitu kan. Udah lumayan deg-degan juga ya gitu ya. Begitu nyampe turun terus istri saya udah nggak kuat jalan kita bopong nyampe di ruangan dicek kan ini detak jantungnya. Nah kok ini detak jantungnya jauh ya gitu. Saya deg-degan kan. Aduh jangan-jangan gitu kan. Deg-degan saya. Ternyata di mana ini? Pas dibuka gitu waktu itu ternyata kepalanya udah di depan. Oh gitu ya. Di depan pintu. Jadi secepat itu. Nyampe langsung wah ini udah di sini langsung. Selancar itu malah. Selancar itu. Dikhawatirkan itu. Biasa ya Allah. Sehat. Istri pun sehat gitu ya. Anaknya sehat gitu. Jadi, ya Allah. Saya bilang alhamdulillah gitu ya. Saya bisa melewati satu ujian. Kalau buat saya sih ujian keimanan malah betul. Ya gitu ya. Ujian banget buat saya dok. Jadi pergolakan batin ya. Kita kadang-kadang kalau kayak waktu lahiran anak pertama itu dibilang gini, semalaman bukaannya nambahnya cuma sedikit. Dibilang gini, ini harus disesar segera. Istri waktu itu yang pertama teriak-teriak, nggak mau gitu. Kita kan sebagai suami gini ya, kalau terjadi apa-apa gimana? Kan disuruh tanda tangan gini dok. Kalau terjadi apa-apa dokter nggak tanggung jawab. Kalau udah baca yang begitu kita udah nggak tenang udah. Akhirnya ya udah yang kedua, yang pertama sesar, yang kedua periksa katanya bisa kayaknya normal. Terakhirnya di bulan terakhir
kayaknya nggak bisa nih, harus sesar. Kita pasrah tuh karena belum tahu ilmunya. Yang ketiga ini, alhamdulillahnya kita dapat ayat Al-Quran itu, getarannya kita praktekkan, alhamdulillah gitu ya. Jadi pesannya sih, ya mungkin buat yang baru mau lahiran yang pertama itu sabar-sabar gitu ya. Harus yakin juga, Bismillah gitu ya. Insya Allah jangan berpikirnya lahir itu biar cepat sesar gitu. Jadi sesar itu adalah alternatif yang benar-benar terakhir memang, yang ketika memang itu harus gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa menginspirasi ya buat ibu-ibu yang baru mau pertama kali lahiran gitu, insya Allah. Jadi karena dok, kalau abis istri lahiran sesar tuh ngilunya tuh berapa minggu gitu, hampir sebulan gitu ya, nggak bisa bangun. Kita sebagai suami jadi ngilu juga. Namanya operasi ya gitu. Pasti, tapi pas yang normal itu sehari 2 hari udah bisa jalan kemana-mana gitu emang ya. kodratnya seperti itu. Kodratnya, nah itu lebih ke ini sih sunatullah ya. Jadi insya Allah kalau kita berpegang teguh sama Al-Quran itu sifat, Al-Quran itu petunjuk kita. Jadi ibarat mobil punya buku petunjuk, buku panduan. Nah kita manusia buku panduannya Al-Quran. Kita jangan cuman sehari-hari baca aja, tapi harus kita juga berusaha untuk mentadaburinya. Insya Allah banyak ayat-ayat yang di sana luar biasa, dahsyat kalau kita praktekkan. Pak Ang, ini kan banyak nih mungkin ya audiens kita, viewer kita yang sedang memperjuangkan keajaibannya. Baik yang sudah mengenal MR maupun belum, baik baru belajar atau mungkin tadi sudah bolak-balik dengerin atau baca bukunya belum dapat keajaiban. Ada yang ingin Pak Ang sampaikan nggak ke audiens kita supaya apa? Supaya nanti ya jangan-jangan keajaiban udah depan mata, atau jangan-jangan Anda sudah mendapat keajaibannya. Silakan. Betul ya. Baik buat teman-teman, buat sahabat-sahabat yang mungkin menonton tayangan ini ya. Jadi belajar MR tuh memang harus konsisten dan harus praktek gitu. Gak bisa instan. Jadi kalau baru sekali belajar ikut seminar, tiba-tiba kok saya belum ajaib gitu ya. Nah ini memang kita harus juga istiqomah gitu ya, fokus, konsisten. Kita harus benar-benar praktek yang betul gitu. Jadi jangan mengharapnya bahwa saya habis belajar MR langsung dapat ajaib, nggak langsung gitu. Jadi memang kita harus praktek dulu. Bahkan ya ketika kita mungkin dosa-dosa kita banyak gitu, nah itu Allah sedang kita ada proses seperti ibarat kulit bawang gitu ya, dari dikupas dari mulai banyak tanahnya, kemudian lapisan kedua mulai bersih. Soalnya setelah bersih gitu ya, nanti keajaiban itu datang gitu ya. Jadi jangan berprasangka tidak baik sama Allah, bahwa semua orang pasti ada keajaibannya. Insya Allah praktek terus ilmu MR, insya Allah ya. Dan satu kuncinya harus berada di komunitas ya. Jadi karena gini, ada perumpamaan bahwa seekor domba yang sendiri dengan yang rombongan itu akan lebih mudah diterkam oleh serigala dibanding dengan yang rombongan. Jadi ketika kita sendirian, kita belum tentu kuat untuk menghadapi ujian-ujian di luar sana. Tapi ketika kita berkomunitas, insya Allah banyak teman-teman kita, circle kita yang akan mengingatkan kita ketika kita berbuat tidak baik gitu ya. Seperti itu ya. Oke, luar biasa Pak Ang ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang masih memperjuangkan keajaibannya sendiri, siapa tahu keajaiban Anda sudah ada di depan mata atau bahkan sudah mendapatkan keajaibannya. Yang penting tadi ya dipraktekkan gitu ya. Kalau karena selalu bilang dipraktekkan gitu ya. Dan istiqomah. Dan jangan lupa untuk menguatkan kita supaya istiqomah, ada komunitas-komunitasnya kok gitu ya. Dan ini gratis juga ya. Kita bisa ikut sesi Zoom-nya, refresh lagi, saling menguatkan. Apalagi kan ada yang namanya apa disebutnya? Spiritual meter. Kita bisa mengukur nih. Kita tergantung kita mau masuk di yang plus berapa, ya atau kita sekarang terjerembab di minus berapa, itu kan menentukan juga ya kita ada di lingkungan itu sebagai manusia yang seperti apa. Baik, itu aja sesi kali ini, sampai jumpa di Pejuang Keajaiban berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.